Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Abdullah selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian tafsir dan teman-temanku sekalian yang saya sayangi. Baiklah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita mampu melaksanakan presentasi pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat beriring salam marilah kita aturkan kepada junjungan alam yaitu Nabi Yuna Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya di sini saya sebagai moderator, nama Ningdia Fitriandani dengan NIM 203011035 dengan kedua rekan saya yaitu Muhammad Nurul Ilmi dengan NIM 20301110002 dan Mbak Fathia Nuzulia Komala Zain dengan NIM 203011019 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berkenaan dengan signifikasi naskah kuno. Kita masuk kepada yang pertama, yaitu pengertian signifikasi naskah kuno. Pengertian signifikansi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, signifikansi dapat didefinisikan sebagai penting atau berarti. Maksudnya, untuk menyatakan suatu pernyataan itu berarti ada kalimat yang signifikan, yang biasanya untuk menyatakan pengaruh dari suatu permasalahan tertentu. Kata signifikan merupakan kata serapan yang langsung diambil dari bahasa Inggris yaitu signifikan, yang memiliki arti penting dalam sebuah persoalan. Sementara di bidang kajian ilmu statistik, signifikan dapat diartikan sebagai sesuatu yang benar. Ini berkaitan dengan sebuah hasil riset yang berupa penemuan yang benar, meski itu tidak terlalu penting. Sedangkan menurut para ahli, arti signifikan adalah sesuatu atau seseorang yang dianggap penting atau berarti karena dapat memberikan pengaruh atau dampak dan tidak bisa lepas dari suatu persoalan. Yang selanjutnya yaitu pengertian naskah kuno. Naskah kuno atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai manuskrip dan dalam bahasa Belanda disebut handscript. Manuskrip adalah tulisan tangan asli yang berumur minimal 50 tahun dan punya arti penting bagi peradaban, sejarah, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan. Di Indonesia ada 3 jenis manuskrip, yaitu manuskrip Islam, manuskrip Jawi, dan manuskrip Pegon. Keberadaan naskah kuno sebagai salah satu warisan kebudayaan secara nyata memberikan bukti catatan tentang kebudayaan kita masa lalu. Naskah-naskah tersebut menjadi semacam potret zaman yang menjelaskan berbagai hal tentang masa itu. Dengan demikian, nilainya sangat penting dan strategis. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret dalam upaya penyelamatan dan pelestarian naskah-naskah tersebut. Naskah menjadi salah satu dokumentasi budaya yang tidak hanya memuat nilai-nilai tradisi, namun naskah kuno adalah media untuk mengamati dan menelaah kebudayaan lain, termasuk kebudayaan kita. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Fathia dan Mas Ilmi. Kepadanya kami persilahkan. Ya, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk dari usaha pelestarian manuskrip kuno. Salah satu langkah pelestarian manuskrip kuno adalah melalui digitalisasi. Selama ini akses dan kajian terhadap khasanah naskah kuno tersebut baru sebatas dilakukan oleh kalangan terbatas filologis yang memang benar-benar berkepentingan menjadikannya sebagai sumber bacaan atau pustakawan yang bertugas mengarsipkan dan mendokumentasikannya, merumuskan sebuah teori dan metodologi riset yang tepat, kemudian menerapkan pada naskah lokal yang ditelitinya. Karenanya, pengembangan perpustakaan digital naskah Nusantara yang memungkinkan siapapun dan dimanapun untuk mengakses berbagai koleksi seyogyanya akan berdampak sangat besar terhadap iklim atau tradisi penelitian. Mereka yang memanfaatkan kearifan lokal dalam naskah tidak lagi akan terbatas pada para sarjana filologi saja, melainkan juga dari berbagai disiplin ilmu lainnya seperti sejarah, linguistik, dan kajian agama. Kemudian yang B, menjaga ketahanan dan kepraktisan produk digitalisasi.
Seiring dengan berjalannya waktu, sebagian dari naskah tersebut telah musnah dengan berbagai cara, meski sebagian lagi masih terpelihara dengan baik. Di antaranya penyebab kerusakan naskah yang sering terjadi adalah akibat gigitan serangga, ketajaman tinta, dan kelembaban cuaca. Selain itu, posisi geografis Indonesia, khususnya yang terletak di wilayah rawan bencana alam seperti gempa, telah menambah ancaman terhadap kehilangan benda cagar budaya ini. Setidaknya kini kita telah memiliki salinan dari kandungan isi ribuan naskah Nusantara tersebut dan tersimpan di beberapa tempat terpisah sehingga dapat menjadi semacam cadangan jika suatu saat naskah aslinya terpaksa harus musnah akibat dimakan usia. Bila dikatakan bahwa produk mempunyai suatu hidup, maka hal ini sama dengan menyatakan 4 hal ini, yaitu setiap produk mempunyai batas umur. Yang kedua, penjualan produk melewati tahap-tahap yang jelas dan setiap memberi tantangan yang berbeda dengan si penjual. Yang ketiga, keuntungannya yang diperoleh dari penjual akan meningkat dan menurun pada tahap yang berbeda dalam siklus hidup produknya. Yang keempat, produk menuntut strategi yang berbeda dalam hal pemasaran, keuangan, produksi, personalia, maupun pembelian pada setiap tahap dalam daur hidup. Konteks naskah Nusantara, pengembangan perpustakaan Naskah berarti dengan sendirinya akan membuka akses seluas-luasnya bagi para akademisi, peneliti, peminat, pemerhati, dan masyarakat secara umum, baik di dalam maupun di luar negeri terhadap berbagai koleksi naskah Nusantara. Selanjutnya, tahapan produksi pelestarian manuskrip kuno Nusantara. Dikarenakan bahwa hingga saat ini belum ada satu referensi komprehensif yang dapat menjadi rujukan tentang naskah keislaman Nusantara. Apa saja yang pernah diteliti baik dalam berbentuk skripsi, tesis, disertasi, maupun laporan penelitian biasa. Akibatnya, tidak jarang sebuah penelitian saling tumpang tindih satu dengan yang lainnya. Dan sering terjadi bahwa satu judul teks yang sama dalam naskah Nusantara dikaji oleh 2 atau lebih peneliti tanpa saling merujuk satu dengan yang lain. Dalam berbagai kajian dan database tentang dunia Islam, misalnya nama Indonesia atau wilayah lainnya di Asia Tenggara seiring tidak muncul atau disebut sebagai salah satu wilayah Islam terpenting selain wilayah-wilayah lain seperti yang disebut di atas. Selain itu, faktor lain yang tidak kalah penting adalah karena komunitas Muslim di Asia Tenggara sendiri belum maksimal dengan mengeksplorasi dan menyediakan informasi melalui penelitian intensif dan berkelanjutan berkaitan dengan hasanah intelektualnya tersebut kepada komunitas internasional, sehingga sifat dan karakter Islam Asia Tenggara yang sesungguhnya belum dikenal baik atau bahkan disalahpahami. Jenis penelitian yang patut diutamakan adalah skripsi, tesis, disertasi, atau laporan penelitian yang menggunakan metode filologis dan atau digabungkan dengan metode lain sebagai pendekatan kajiannya. Semua temuan terhadap berbagai hasil penelitian naskah keagamaan tersebut kemudian menjadi data lengkap dalam sebuah deskripsi teks tertentu. Dengan demikian, lokasi utama yang menjadi sasaran penelusuran hasil-hasil penelitian naskah keagamaan Nusantara ini adalah perpustakaan di berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Selain itu, penelusuran melalui berbagai jurnal nasional dan internasional dengan tema terkait juga menjadi langkah pengumpulan data berikutnya. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya pemateri selanjutnya. Saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk naskah tafsir dalam penelitian tafsir. Tafsir bil al-mansur adalah tafsir yang berdasarkan pada kutipan-kutipan yang sahih, yaitu menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran dengan Sunnah, karena ia berfungsi sebagai penjelas kitabullah. Yang selanjutnya, tafsir bil ar-ra'i adalah menuntut pengembangan metode tafsir karena tumbuhnya ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah. Maka tafsir ini memperbesar peranan ijtihad dibandingkan dengan penggunaan tafsir bil al-mansur.
Yang selanjutnya ada tafsir isyari. Menurut kaum sufi, setiap ayat mempunyai makna yang zahir dan batin. Yang zahir adalah yang segera mudah dipahami oleh akal pikiran, sedangkan yang batin adalah yang isyarat-isyarat yang tersembunyi itu hanya dapat diketahui oleh ahlinya saja. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kami sampaikan kepada Mbak Fathia dan Mas Ilmi atas penyampaian materinya. Selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab di WA Group dengan memberikan kesempatan kepada 3 penanya, masing-masing memberikan 1 pertanyaan. Dan yang terakhir, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata. Kami akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.